Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Baik teman-temanku semua, kali ini Bang Kepo akan membahas salah satu tokoh Alkitab yang terkenal dalam Perjanjian Lama. Dia adalah Simson. Arti nama Simson sendiri adalah istimewa atau kuat, sesuai dengan karakternya. Nama Simson pertama kali disebut dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13 dan terakhir kali disebut dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-31. Baik teman-teman, kita akan melihat fakta-fakta tentang Simson setelah yang satu ini. Fakta yang pertama, Simson seorang nazir Allah yang terdapat dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Dikatakan seorang nazir Allah merupakan orang yang harus hidup menurut kehendak dan rencana Allah. Nazir Allah ini berarti dipisahkan. Apa yang dipisahkan? Kehidupannya. Jadi dia harus dibedakan kehidupannya. Betul-betul hidup menurut apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang menjadi gaya duniawi. Jadi Simson dikhususkan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk melakukan kehendak Tuhan. Awalnya memang orang tuanya bertanya bagaimana cara mereka menuntunnya. Tapi malaikat Allah mengatakan bahwa roh Tuhanlah yang akan menuntun Simson untuk hidup sebagaimana Allah kehendaki. Fakta yang kedua, Simson kawin dengan bangsa asing. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai yang ke-4. Kalau kita mau flashback di kehidupan bangsa Israel pada saat itu sesuai dengan aturan dan hukum Tuhan, bahwa bangsa Israel tidak boleh menikah dengan bangsa lain. Kalau kita melihat cerita dari Abraham, Ishak dan Yakub itu tentu kita memperhatikan bagaimana mereka mencari seorang pasangan atau istri atau pasangan mereka itu harus sebangsanya. Artinya apa? Kalau kita melihat lagi bahwa orang yang dikatakan orang asing di sini adalah orang yang tak bersunat. Jadi otomatis bangsa Israel harus menikah dengan orang sebangsanya karena yang dikatakan tak bersunat di sini adalah orang yang tidak percaya kepada Allah. Nah, tapi dalam kasus ini berbeda teman-teman. Sebenarnya awalnya juga orang tuanya bertanya dan melarang Simson untuk menikah dengan bangsa asing ini, orang Timna khususnya. Tapi di sini Allah menjelaskan bahwa ini merupakan rencana Allah, di mana Simson akan nantinya mempunyai akses atau hubungan terlebih dahulu dengan bangsa asing ini, dan ini akan mempermudahkan Simson untuk menyusun segala rencananya. Oke, jadi itulah alasannya kenapa Simson diperbolehkan menikah dengan bangsa asing. Fakta ketiga, Simson dan teka-tekinya. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Dikatakan bahwa ketika Simson sudah menikah dengan orang Timna ini, jadi otomatis kan dia punya hubungan ya dengan keluarga orang Timna ini. Jadi pada saat itu dengan kepandaiannya, dengan kecerdasannya, Simson memberikan teka-teki. Satupun mereka tidak bisa menjawab teka-teki dari Simson ini. Nah, berulang kali mereka mencoba, ternyata tidak ada yang benar. Sehingga mereka merayu istri Simson, orang Timna ini, untuk menanyakan kepada Simson bahwasanya Simson harus memberitahukan jawaban tersebut. Dengan merengek-rengek, akhirnya Simson luluh dan memberitahukan jawabannya. Namun pada akhirnya dia memberitahukan jawaban tersebut sekalipun dalam kekecewaan juga. Tapi okelah, dia menepati janjinya dengan memberikan imbalan juga. Fakta keempat, Simson mengalahkan orang Filistin dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-15. Baik teman-teman, di sini kita melihatnya. Tujuan lahirnya Simson ini memang untuk membebaskan bangsa Israel dari orang Filistin. Tentu dengan kemenangan ini dia mempunyai peluang untuk membebaskan orang Filistin. Jadi sebagai rencana awalnya, dia membakar lumbuk gandum milik orang Filistin dengan cara dia menangkap beberapa ekor anjing hutan dan mengikat di ekornya dengan obor, lalu anjing hutan itu lari menuju lumbuk gandum milik orang Filistin sehingga habislah gandum milik orang Filistin tersebut, sehingga mereka marah dan mereka bertanya siapa yang melakukannya. Pada akhirnya mereka tahu yang melakukannya adalah Simson. Makin marahlah mereka. Sehingga singkat cerita, bangsa Yehuda membawa Simson kepada orang Filistin. Alih-alih untuk diadili, untuk dihukum, untuk mungkin bisa saja dibunuh. Namun ternyata tidak. Di sana malah sebaliknya. Orang Filistin dikalahkan oleh Simson hanya dengan apa? Senjata Simson dengan tulang rusuk binatang.
Oleh sebab itu, bangsa Filistin melihat kekuatan Simson ini ternyata tidak bisa dikalahkan. Dan mereka mengakui itu, teman-teman. Tapi sekali lagi ya, mereka tidak akan menyerah. Mereka berusaha mencari kelemahan Simson. Fakta kelima, Simson dan Delila dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Nah, setelah mendapatkan kemenangan, ternyata orang Filistin tidak puas. Menikahlah Simson dengan seorang Filistin lagi yang bernama Delila. Teman-teman, ingat kelemahan Simson di mana? Pasti di istrinya. Nah, pada saat itu orang Filistin merengek-rengek atau membujuk Delila untuk menanyakan kepada Simson di mana letak kekuatannya. Tapi sampai 3 kali Simson membohongi mereka, atau bahasa sekarang itu prank mereka ya teman-teman. Jadi mereka kesal dan istrinya pun kesal. Dan dia merayu Simson dengan merengek-rengek. Akhirnya apa? Simson pun luluh. Diceritakanlah kepada istrinya bahwa letak kekuatannya ada di rambutnya. Bahwa semenjak kecil dia tidak pernah memotong rambutnya. Itulah letak kekuatannya. Pada akhirnya istrinya memotong rambutnya, meminta pertolongan pada orang lain, sedangkan istrinya merayu Simson. Pada akhirnya apa? Rambutnya terpotong, kekuatannya pun hilang, teman-teman. Nah, disitulah kesempatan orang Filistin menangkap Simson. Dan apa akhirnya? Mencungkil kedua matanya sehingga butalah Simson. Karena dia tidak memiliki kekuatan lagi, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa, teman-teman. Sehingga sepertinya kehidupan Simson sudah berakhir. Tapi tidak sampai di situ, teman-teman. Hari demi hari tumbuhlah rambut Simson dan tumbuh juga lah istilahnya ya kekuatannya, dan kembalilah kekuatannya itu. Sehingga apa yang terjadi ketika sebelum kematiannya, orang Filistin membuat satu pesta yang sangat besar karena mengundang banyak raja-raja dan kurang lebih 3.000 orang lebih ya. Nah, bisa lebih ya teman-teman. Di satu gedung yang sangat besar, sangat megah, dan di situ terdapat orang-orang penting bagi orang Filistin. Nah, orang-orang Filistin ini ingin menunjukkan satu pertunjukan yang sangat-sangat memalukan bagi Simson sendiri. Tapi apalah daya Simson yang sudah tidak bisa melihat. Dia dipertontonkan oleh banyak orang, ditertawakan oleh banyak orang. Tapi Simson masih punya hikmah. Dia mengatakan dan dia berdoa kepada Allah, satu permintaan terakhir dari Simson agar kekuatannya kembali. Ketika dia meminta tersebut, kekuatannya kembali dan dia melakukan satu hal yang sangat luar biasa. Orang Filistin yang menertawakan Simson yang kurang lebih dari 3.000 tersebut mati di tempat. Dengan apa? Dengan Simson merubuhkan tiang sebagai tiang penyangga dari gedung tersebut. Akhirnya apa? Matilah orang-orang yang di dalam tersebut. Sangat luar biasa. Simson sendiri dan orang Filistin yang banyak itu mati. Sehingga kekuatan atau kuasa Allah dinyatakan. Karena mereka lupa siapa yang mereka lawan. Yang mereka lawan adalah Simson milik Allah. Oke teman-teman, itu saja fakta-fakta mengenai Simson. Jika teman-teman memiliki fakta-fakta yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan semoga video ini dapat memberkati kita semua. Terima kasih kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.